Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, ke tempat yang mulia ini, semata-mata niat kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan dingin kita masih menyempatkan diri kita untuk hadir berjamaah. Maka mudah-mudahan setiap usaha kita dalam melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah di sisinya, dan mudah-mudahan setiap makhluk yang kita lewati dalam perjalanan menuju ke masjid semuanya nanti menjadi saksi di akhirat bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang syafaatnya sangat kita rindukan dan banggakan. Dan mudah-mudahan dengan wasilah salawat kita, dengan wasilah mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah meneladani akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya bisa menjadi pengantar kita menuju kepada syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ini kalaupun kita duduk di majlis ilmu yang mana itu merupakan taman di antara taman-taman surga, maka insya-Allah di akhirat nanti kita berdoa mudah-mudahan Allah dudukkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di taman-taman surganya. Insya-Allah pada subuh hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkenaan dengan kitab yang sama, yaitu kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Dan pada subuh hari ini kita akan membahas sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Biasanya sahabat itu ketika disebutkan namanya yang familiar tidak disebutkan nama aslinya, hanya disebutkan nama orang tuanya, bin siapa dia. Sama kadang kita nggak tahu kadang nama anak itu, tapi nama orang tuanya kita tahu.
anaknya si Anu. Nah, ini juga sama, Ibnu Mas'ud, anaknya si Mas'ud. Ya. Tapi nama aslinya adalah Abdullah. Nama bapaknya Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Cuma dikenal dengan panggilan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini bukan nama asli, nama orang tuanya. Nama aslinya Abdullah. Ya. Sama Ibnu Umar, ya kan? Kita sering ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sahabat. Itu juga bukan namanya, nama orang tuanya juga. Nama aslinya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Ya. Dan pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang bahaya sanjungan, kemudian bahaya tenggelam dalam kenikmatan, serta bahaya terhadap aib yang senantiasa Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Kam min mustadrajin bin ni'mati." Jadi kam min mustadrajin bin ni'mati alaih. Betapa banyak orang min mustadrajin yang terhanyut, yang terbuai bin ni'mati alaih, yang Allah berikan kepadanya. Jadi yang pertama, banyak orang yang terbuai lantaran karena banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga nikmat itu membuat dia lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ketika kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah, banyak juga di antara kita yang mendapatkan nikmat namun lupa kepada Allah yang memberikan nikmat. Bahkan terbuai dengan nikmat itu sehingga lupa bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat. Apalagi kalau kehidupan kita itu tidak pernah ada masalah. Rezeki lancar, rumah tangga bahagia, ya, diberikan keturunan yang banyak, harta berlimpah, usaha besar, tidak ada masalah dalam kehidupan, tidak punya hutang. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kala ada manusia ketika kehidupannya seperti itu, justru kenikmatan seperti ini membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat ada orang yang mungkin tidak pernah melaksanakan perintah agama, selalu berbuat dosa dan maksiat, tidak pernah sholat, kerjanya cuma berbuat dosa dan maksiat, bahkan korupsi sekalipun, akan tetapi hidupnya bahagia saja. Maka kita berhati-hati jangan sampai itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat meskipun kita jauh daripada Allah. Jadi kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tidak pernah sholat, dapat nikmat, semuanya lancar kehidupan kita, sehingga kita semakin lupa kepada Allah. Jadi tujuan Allah memberikan nikmat itu ujian kepada kita. Akan tetapi orang yang di istidraj tadi, ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah dari awal lupa kepada Allah, maka nikmat tersebut semakin membuat ia lalai, terbuai
semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin bertumpuk dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun dia wafat, maka tidak mempunyai bekal sama sekali, dan tinggal Allah menempatkan dia di tempat yang paling hina, yaitu neraka jahanam. Jadi kita berhati-hati, jangan sampai kita selalu berbuat dosa, ternyata nikmat itu selalu Allah turunkan kepada kita. Boleh jadi itu istidraj, Allah ingin kita semakin jauh darinya, ya, sehingga kita meninggal dalam keadaan seperti itu, su'ul khatimah. Dan memang ketika seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya memang manusia itu lebih cepat lupa kepada Allah. Beda kalau Allah berikan kepada kita musibah. Jadi kalau kita dikasih nikmat, biasanya banyak yang lupa. Tapi kalau diberikan musibah, banyak yang kembali ingat kepada Allah. Dan ini yang pertama. Jadi banyak orang mendapatkan nikmat, akan tetapi dia terbuai dengan kenikmatan, sehingga dia lupa kepada Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia merasa sudah seperti di dalam surga, ya. Semuanya bebas dia lakukan tanpa ada aturan sama sekali. Di sisi lain, kenikmatan itu tidak pernah berhenti Allah turunkan kepadanya. Jadi kayak di surga sudah, di dunia sendiri. Kemudian wa kam mim maftunin bisana'i alaih, betapa banyak orang yang termakan fitnah lantaran karena sanjungan kepadanya, ya, pujian. Banyak orang yang termakan fitnah lantaran karena pujian, sanjungan. Apa maksudnya? Ketika seseorang itu dipuji, disanjung, maka biasanya hatinya akan merasa senang dan bangga. Jadi kalau orang dipuji itu pasti bangga, pasti senang. Dan tidak ada orang yang tidak suka dengan pujian, sanjungan. Jangankan manusia, Allah itu sangat suka dipuji, disanjung. Maka kalimat di dalam suratul Fatihah di ayat yang kedua, kita memuji Allah, menyanjung Allah dengan pujian dan sanjungan yang tertinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan kita ketika berdoa kepada Allah, pasti dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, lalu meminta kepada Allah. Dan begitulah tata cara untuk merayu Allah. Sama juga kalau misalnya manusia, kalau kita mau membuat orang lain senang, gampang. Insya Allah dia akan senang. Apalagi kalau mau minjam uang, gak usah repot-repot. Datang silaturahmi, jangan langsung minta, jangan langsung to the point. Harus ada mukaddimahnya dulu, ya, ada pengantarnya. Pengantarnya apa? Basa-basi. Basa-basinya ya tanya kabar, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, saya lihat Bapak ini semakin muda, saya tambah ganteng saya lihat, ya, kayaknya bisa kawin lagi. Dipuji, kayaknya tidak cukup kalau istri satu, kayak masih anak muda, padahal usianya sudah kepala 5 misalnya. Dipuji dulu, bagaimana usahanya Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar. Amin. Nah, kalau sudah dia senang, maka baru sampaikan hajat kita.
begini Pak, saya datang ke sini mau pinjam duit. Karena hati yang bersangkutan sudah senang, sudah dipuji, sudah besar kepala, mengatakan, oh iya, tidak apa-apa, mau berapa? Dikit aja Pak, 5 juta. Uang sedikit. Cuma karena sudah dipuji 5 juta pun, oh, pandai. Biasa 5 juta itu. Oh iya kan Bapak orang kaya kan, 5 juta itu kayaknya kecil. Iya. Kasih 5 juta. Wah ini betul nih Pak, 5 juta. Iya, silahkan dipinjam. Kembalikan nanti, kalau sudah mampu kembalikan. Kapan sudah bisa kembalikan. Tapi kalau tidak mampu kembalikan, tidak usah dikasih kembali. Nah, itu kalau kita sudah membuat orang itu melayang karena pujian. Tapi jangan berlebihan, nanti kepalanya meledak. Orang semakin besar kepalanya. Makanya banyak orang itu yang berapi-api, terlalu semangat, lantaran karena pujiannya terlalu berlebihan kepadanya. Ya. Misalnya ada pejabat, kita puji, dia pakai jas, pakai dasi, pakai kopi, peci hitam. Jadi dalam sebuah acara, langsung kita mengatakan, wah, Bapak ini ganteng betul, kayak wali kota saya lihat, kayaknya bisa mencalonkan. Jadi kita ini basa-basi sebenarnya, cuma karena dia kemakan omongan langsung mengatakan, oh iya ya, kayaknya saya cocok jadi wali kota nih, kayaknya nanti periode yang akan datang saya akan mencalonkan. Kemakan omongannya, pujian. Ini fitnah ya. Akhirnya dia berusaha bagaimana untuk maju ya. Berusaha untuk maju dan menghalalkan segala cara agar apa yang ia cita-citakan itu tercapai. Banyak seperti itu, padahal sejatinya dia tidak mampu untuk itu. Hanya orang itu memuji lantaran karena basa-basi atau ada kepentingan ya, ada kepentingan. Banyak begitu. Ada yang kadang dijadikan wakil, hanya dijadikan alat untuk mendanai kampanye. Ada juga yang begitu, dimanfaatkan. Jadi sebagai manusia kita harus meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu Hamid, Maha terpuji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak gila akan pujian, tidak gila akan kehormatan. Sebab Allah meskipun dipuji, disanjung oleh manusia, maka sejatinya pujian kita, penghormatan kita nambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah dihina sekalipun tidak akan membuat Allah hina. Allah tetap zat yang maha kuasa, zat yang maha mulia. Kita termakan pujian, sanjungan, dan jangan sampai pujian manusia ini membuat kita lalai ya. Sama kalau ban itu, kalau kita kita punya ban dipompa terus menerus ya, meledak. Sama manusia, kalau dipuji, digosok terus dengan pujian, nanti kepalanya meledak, gila nanti dia. Dan ini banyak dilakukan oleh penjilat ya, penjilat karena mempunyai kepentingan, akhirnya kerjaannya menyanjung, memuji supaya mendapatkan keuntungan dari pujian dan sanjungannya kepada orang lain.
Bahkan kadangkala ada orang yang menghambakan dirinya terhadap manusia lantaran karena ada kepentingan. Waliyazubillah. Kemudian yang terakhir, wa kam min maghrurin bisitri alaih. Jadi betapa banyak orang yang tertipu bisitri alaih dengan selubung keaiban yang ia tutupi. Jadi banyak orang yang berusaha menutup aibnya sehingga membuat orang tertipu. Dalam pandangan manusia dia baik, tapi sejatinya dalam pandangan Allah dia adalah orang yang hina. Maka kita tidak mau menjadi orang yang seperti ini. Kita hanya berusaha menutupi aib kita di hadapan manusia, tapi tidak mau meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang seperti ini, ketika ada manusia, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik lantaran karena dia mau baik dalam pandangan manusia. Tapi ketika tidak ada manusia, maka boleh jadi dosa apapun yang bisa ia lakukan pada saat itu lantaran tidak diperhatikan oleh manusia akan ia lakukan, dan dia tidak peduli dengan pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ini bahaya orang yang seperti ini. Jadi jangan sampai kita hanya merasa malu terhadap manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha menutupi aib kita di dalam pandangan manusia lantaran karena malu, sementara kita tidak sadar bahwasanya Allah Maha tahu segala aib dan kekurangan kita. Makanya sering saya ungkapkan, sampai detik ini kita masih baik dalam pandangan manusia itu semata-mata karena Allah yang mau menutupi aib kita. Jadi Allah masih berkenan menutupi aib kita sehingga kita baik dalam pandangan manusia. Kalau Allah bukakan aib kita, maka tidak ada manusia yang baik dalam pandangan manusia. Semuanya punya celah, semuanya buruk dalam pandangan manusia. Maka kita berusaha jangan hanya mau menutupi aib kita saja, tapi kalau ada aib saudara kita, jangan kita umbar, jangan kita ungkap, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Tutupi aib saudara kita. Mudah-mudahan Allah pun berkenan untuk menutupi aib kita. Banyak begitu. Pakaiannya gamis, bersorban, jenggotnya panjang, lebat, seakan-akan dia orang soleh, bahkan sampai jidatnya hitam. Ternyata kedapatan mengkonsumsi narkoba, kedapatan selingkuh, kedapatan berzina. Jadi ibaratnya dia hanya berusaha untuk menutupi aibnya sendiri dengan pakaian itu tadi, sehingga dia baik dalam pandangan manusia, padahal dia adalah manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh menilai seseorang hanya dari casingnya saja. HP, jadi HP itu kelihatannya baik lantaran karena ada casingnya. Ini casingnya bagus nih. Makanya ada orang kadang HP-nya itu sudah rusak, pecah, cuma karena casingnya bagus, orang selalu mengatakan HP baru, HP-nya bagus, padahal casingnya saja yang bagus. Baru diisi 3 foto sudah error, cuma karena casingnya bagus orang bilang bagus HP-nya. Nah, kita nggak mau seperti itu, menilai sesuatu hanya dari casingnya saja. Dan banyak yang terjadi seperti itu, menilai sesuatu dari zahirnya saja, akhirnya ketika dalam pandangannya dia tidak baik lantaran karena casingnya nggak bagus, lalu mengatakan bahwa dia orang yang hina, padahal boleh jadi orang itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama sufi, saking dia tidak mau dianggap orang yang ria lantaran karena ibadahnya kepada Allah, sampai-sampai dia lebih senang dianggap orang yang hina dalam pandangan manusia.
daripada dia dianggap mulia di hadapan manusia, sehingga dengan anggapan orang bahwa dia orang yang mulia sehingga dia membuat dia merasa sombong. Akhirnya untuk menghindari itu, apa yang ia lakukan? Setiap hari dia jalan di hadapan orang lain, dilihat sama orang, itu membawa botol tuak, botol minuman keras. Jadi sengaja dia bawa itu botol minuman keras kemana-mana. Tujuannya apa? Supaya dalam pandangan manusia dia ini orang ahli maksiat, padahal sejatinya itu hanya kedok, ya. Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dilihat oleh manusia sekalipun. Kita ini kadang selalu pusing dengan penilaian orang lain, penilaian manusia, dan tidak peduli dengan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip kita, kalau kita sudah baik di mata Allah, maka itulah modal kita yang terbaik. Maka tidak peduli lagi dengan pandangan manusia. Kalaupun manusia menganggap kita hina, yang penting kita mulia di mata Allah, maka itu adalah kebahagiaan yang terbesar buat kita. Sampai zaman Nabi Musa itu ada seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang jenazahnya tidak mau diurus. Lantaran kenapa? Dalam pandangan manusia dia selalu berbuat dosa dan maksiat, selalu mabuk-mabukan, selalu main perempuan. Akhirnya dia meninggal, dibiarkan begitu saja, tidak ada yang mau urus. Akhirnya malaikat Jibril turun, sampaikan kepada Nabi Musa, Musa, ada umatmu di sana meninggal, itu wali Allah, kenapa kamu tidak mau urus? Kenapa umatmu tidak mau mengurus jenazahnya? Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, sampaikan kepada Allah, orang itu ahli dosa, ahli maksiat, selalu berbuat maksiat. Maka masyarakat yang melihat perbuatan dosa dan maksiatnya itu tidak mau mengurus dia lantaran resah dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Musa, kamu hanya melihat yang zahir saja, sejatinya dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul dia ahli maksiat, betul dia orang yang selalu berbuat dosa, akan tetapi sebelum dia wafat, di akhir hayatnya dia semua kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berniat tidak lagi mengulangi kesalahannya. Lalu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah merahmati dia lantaran karena taubatnya kepadanya. Maka kita ini selalu menilai dari yang zahir saja. Dan Nabi sendiri mengatakan, nahkumu bizzawahir. Kita ini menghukumkan sesuatu, menilai sesuatu berdasarkan yang nampak-nampak saja. Allahu yatawalla bis-sarair, sementara Allah yang mengetahui yang tersembunyi. Maka kita berusaha bagaimana kita tidak menilai sesuatu berdasarkan yang zahirnya saja, tapi berusaha mengambil hikmah di balik sesuatu yang tidak baik dalam pandangan kita. Boleh jadi sesuatu yang tidak baik dalam pandangan kita itu baik menurut Allah. Boleh jadi sesuatu yang baik dalam pandangan kita, ya, baik dalam pandangan kita belum tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan boleh jadi yang buruk dalam pandangan kita itu yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu tidak baik, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, ya, justru itu yang baik untukmu. Jadi boleh jadi kita membenci sesuatu itu tidak baik, itu baik. Boleh jadi kita menyukai sesuatu, justru itu yang tidak baik buat kita, itu yang baik menurut Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kita tidak mengetahui apa-apa. Mungkin itu, mudah-mudahan ada hikmah yang kita dapat petik dari hadis ini, bahwasanya manusia itu rugi ketika dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nikmat yang tidak kita syukuri boleh jadi akan lenyap lantaran karena ada nikmat yang baru.
Dan kadang-kala juga kita dapati ada orang yang memuji, justru sebenarnya pujiannya itu tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kita. Ini harus kita sadari. Jadi kadang pujian itu membuat kita terjatuh. Dan jangan terlena terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan dan kita tertipu lantaran karena itu dan menganggap bahwasanya perbuatan dosa kita itu tidak mendatangkan bala, malapetaka kepada kita, azab kepada kita. Sebab musibah itu pasti ada selama kita hidup di dunia ini. Bala itu pasti turun. Azab itu pasti turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa itu wasilah untuk mendapatkan bala. Sementara pahala ya dan dosa yang kita lakukan itu nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, mudah-mudahan Allah sehatkan keluarga kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam melaksanakan segala apapun yang merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين من الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وشرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan membaca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.